Sudah 3 dasawarsa berlalu, tapi PP nomor 27 1983 belum juga diubah. Dalam aturan itu, korban salah tangkap hanya diganti 1 juta rupiah dan meninggal dunia maksimal diganti 3 juta rupiah. Dengan usia PP 27 yang sudah sangat uzur, pemerintah harusnya merevisi dengan memperhatikan banyak faktor. Di antaranya, dampak kerugian yang dialami korban dengan menetapkan besaran minimal dan maksimal ganti rugi. Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan bahwa hanya untuk merevisi aturan tersebut. Kemenkumham membuat tim perumus revisi PP 27 dan menyusun draft revisi, sehingga terumus korban salah tangkap atau korban peradilan setelah diberi ganti rugi minimal Rp500.000 dan maksimal Rp100 juta. Jika korban mengalami luka fisik atau cacat permanen, maka diberi ganti rugi minimal Rp25 juta dan maksimal Rp300 juta. Rencananya, Menteri Yasona Laoly akan mengundang Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung untuk menyudahi kesalahan bangsa selama lebih dari 3 dekade itu. Korban salah tangkap juga mendapat ganti rugi yang tidak seimbang dengan pengalaman buruk mereka. Untuk membahas hal ini di studio telah hadir peneliti dari Institut Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 0215290038 atau 021529003111. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 83 bab 8 pasal 9 mengatakan ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp5.000 dan setinggi-tingginya Rp1 juta. Kemudian di pasal berikutnya apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati. Besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3 juta. Langsung saja Mas Erasmus, ini kalau kita melihat PP yang ada itu, apa yang ada di benak Anda? Iya, PP ini sebenarnya sudah usang ya, sudah banyak diberitakan sebenarnya di media tentang bagaimana kemudian PP 1983 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Tidak hanya dengan besaran sebenarnya, Mas. Jadi yang saya harus garis bawahi adalah prosedurnya juga punya masalah seperti itu ya, masih pakai keputusan Menteri Keuangan 983 kalau saya tidak salah, nomor 983. Dalam konteks prosedur juga masih bermasalah, lalu kemudian dalam konteks bagaimana kita menguji atau mengajukannya juga masalah. Artinya dalam PP ini masih menitik beratkan terhadap bentuk-bentuk yang sifatnya gugatan, karena dia harus diajukan ke pra-peradilan. Nah, permasalahan terbesarnya adalah berdasarkan riset dari Institute for Criminal Justice Reform dari ICJR, kami menilai bahwa pra-peradilan sendiri tidak sesuai lagi dengan konteks saat ini seperti itu. Artinya maksudnya gimana? Karena begini, dalam konteks pra-peradilan ketika Anda ingin mengajukan ganti rugi, maka harus menggugat negara begitu. Nah, penelitian kita dari 80 kasus pra-peradilan penahanan yang ada di Indonesia, 77 diajukan dengan ada advokat, Mas. Jadi masalahnya adalah kalau Anda mau mengajukan ganti rugi, Anda harus punya advokat. Nah, masalahnya kan ini terbagi lagi advokat yang baik atau tidak. Pertanyaannya adalah untuk effort dapat advokat ini tidak semuanya warga negara punya. Dan mereka-mereka yang salah tangkap begitu ya dalam peradilan yang dipaksakan, salah penahanan, ini biasanya mereka-mereka yang datang dari orang-orang yang tidak punya backup dalam segi hukum seperti itu. Nah, konteks ini kan dia sejalan, ada garis merah di sana. Artinya mereka yang sejak awal tidak punya kekuatan untuk melakukan backup terhadap hukum, lalu kemudian dipaksa untuk berhadapan dengan mekanisme dan prosedur seperti ini. Nah, bagi kami 1983 tidak hanya masalah besaran, tapi juga masalah prosedur dan tata cara pengajuan seperti itu. Itu besaran dan juga prosedur itu menjadi masalah. Benar. Nah, kalau tadi misalkan
bahkan tadi dilakukan penelitian dari tahun 2011 sampai 2014. 2011 sampai 2014 ada 80 kasus ya. Benar. Itu 80 kasus salah tangkap atau bagaimana sebetulnya? Itu 80 kasus pra peradilan. Jadi kita meneliti 80 kasus pra peradilan penahanan. Di antara kasus pra peradilan itu apakah semuanya itu adalah kasus-kasus salah tangkap, salah penahanan atau sebagiannya yang termasuk di situ? Ya, jadi 80 kasus pra peradilan yang kita teliti itu adalah 80 kasus pra peradilan tentang penahanan. Semua kasus ada di sana, Mas. Kita karena judulnya pra peradilan, jadi kita nggak bisa lihat itu salah tangkap atau salah tahan karena belum diputus pengadilan. Tapi yang mau kami bilang adalah dari 80 kasus pra peradilan itu 77 diantaranya itu diajukan dengan ada kuasa hukum. Artinya apa, ketergantungan terhadap kuasa hukum itu sangat besar. Nah, pertanyaannya berapa banyak warga negara Indonesia yang bisa effort atau bisa punya kuasa hukum, itu kan jadi hal yang berbeda. Nah, konteks yang diberikan dalam PP 2783 ini mengakibatkan orang sangat susah untuk mengakses hal itu seperti itu. Karena dia harus punya kuasa hukum. Iya, bukannya negara mestinya menyediakan penasihat hukum dalam hal ini jika mereka tidak mampu untuk membayar? Benar, dalam konteks 5 tahun, ancaman 5 tahun, di atas 15 tahun memang harus diusahakan oleh negara. Tapi kuasa hukum itu adalah untuk mendampingi dalam tahapan penyidikan, pemeriksaan di ruang sidang sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Masih banyak ambiguitas atau tafsir yang berbeda yang mengatakan bahwa ketika dia diajukan ke pra peradilan itu adalah hal yang berbeda. Nah, apa yang mau saya bilang adalah dari kasus-kasus yang sudah terjadi, kasus itu terungkap ketika sudah ada pengacara, Mas. Saya kasih contoh misalnya kasus ojek di Cililitan. Teman-teman saya di LBH Jakarta dengan sangat baik kemudian mengungkap adanya masalah salah tangkap. Nah, lawyer sebelumnya, kuasa hukum sebelumnya itu tidak bisa. Karena apa? Karena ditunjuk oleh polisi. Nah, Iwan pada saat itu kasus ojek Cililitan itu mengatakan bahwa polisi memberikan kuasa hukum kepada dia, lalu kemudian LBH Jakarta datang baru terungkap. Jadi memang ini satu rangkaian yang harus diperbaiki. Artinya pengacara atau kuasa hukum yang disiapkan oleh negara dalam hal ini juga ditunjuk oleh polisi sebetulnya itu sangat mungkin tidak objektif dalam dalam proses pengadilan itu. Benar sekali. Benar sekali. Jadi yang mau kami bilang adalah ini ada penyakit. Jadi penyakitnya saya akan jelaskan lebih dalam di sini. Penyakitnya adalah karena penahanan atau kewenangan penangkapan penahanan yang dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum itu tanpa kontrol di Indonesia. Sangat susah disentuh. Satu-satunya mekanisme uji itu adalah pra peradilan tadi. Mekanisme uji yang sama untuk mengajukan ganti rugi. Padahal pra peradilan ini dibentuk untuk gagal, Mas. Saya harus bilang seperti itu karena apa? Konstruksinya sangat malu-malu. Ketentuan itu hanya diatur beberapa pasal dalam KUHP, harus diajukan dengan dalam praktik harus sangat diajukan dengan advokat. Bagaimana mungkin orang awam dihadapkan dengan mekanisme peradilan yang begitu rumit, lalu kemudian aturan ini tidak punya aturan turunan. Jadi satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang pra peradilan itu hanya di KUHP dan hanya beberapa pasal. Kalau saya nggak salah hanya 3-4 pasal, 77 sampai 82, 81. Tidak ada ketentuan aturan lain seperti itu. Nah, dengan mekanisme yang sangat sempit ini, Mas kalau mau ngajukan ganti rugi, Mas harus tahu dulu kan ditangkap atau ditahan dengan benar atau tidak seperti itu. Nah, konteks inilah yang mengakibatkan pra peradilan tidak sesuai lagi dengan konteks hukum saat ini. Jadi kalau kewenangan penangkapan penahanannya polisi dan jaksa susah untuk diuji, begitu ya. Lalu kemudian kita minta ganti rugi lagi. Nah, ini kan jadi satu kesatuan yang harusnya diperbaiki. Anda ingin mengatakan bahwa apa istilahnya diskresi atau kewenangan kepolisian dalam proses penahanan, penangkapan, termasuk juga di di proses pengadilan lanjutan baik jaksa itu juga penuntutan. Penuntutan itu terlalu over, terlalu berlebihan, terlalu besar sehingga banyak sekali abuse of power seperti itu atau bagaimana? Benar. Jadi satu-satunya mekanisme uji, mekanisme kontrol, dan mekanisme pengawasan yang disediakan negara adalah dengan mekanisme pra peradilan tadi, Mas. Nah, masalahnya pra peradilan ini post factum. Post factum itu artinya apa? Ditangkap dulu, ditahan dulu, baru Mas gugat. Nah, tidak ada ketentuan yang menguji tentang apakah kemudian polisi dia harus menghadapkan tahanan dulu ke hakim, dia harus menunjukkan bahwa ini loh saya punya alat bukti ini, saya punya bukti yang cukup, lalu saya melakukan penahanan. Nah, dengan lag seperti ini, dengan kekurangan-kekurangan seperti ini membuka ruang yang sangat besar untuk kemudian polisi dan jaksa mungkin melakukan salah tangkap, salah tahan, atau melakukan penangkapan penahanan yang dipaksakan. Nah, ini kalau menurut catatan ICJR sendiri, adakah hasil penelitian atau apapun lah ya, catatan berapa banyak kejadian salah tangkap yang pernah terjadi mungkin
selama 1 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir atau di kota tertentu berapa atau bagaimana? Sebetulnya di jaringan koalisi reformasi hukum acara pidana PBHI, Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia, itu pernah mengeluarkan rilis tahun 2013 yang mengatakan ada 37 kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia. 37. LBH Jakarta dari 2011 sampai 2014 kalau saya tidak salah, nanti bisa dikonfirmasi ulang. Itu ada sekitar hampir 11 kasus penyiksaan yang terjadi di tahanan maupun di tingkat-tingkat tahanan. Dan sebagian itu juga mereka yang salah tangkap sebetulnya. Pasti ada hubungannya. Pasti ada hubungannya. Kenapa hal itu terjadi? Artinya penyiksaan ini terjadi menurut Anda? Nomor satu adalah karena tadi kuncinya di sana, kewenangan penyidik itu terlalu besar seperti itu ya. Yang kedua adalah pembuat undang-undang kita tidak punya arah yang jelas. Nggak, artinya gini, mengapa polisi melakukan penyiksaan? Apakah ini upaya untuk memaksa mereka yang ditangkap itu untuk mengakui kesalahannya atau bagaimana biasanya? Kalau dalam sisi psikologis pada saat di persidangan penangkapan penahanan, ini kan masalah kalau ada kasus harus ada orang yang masuk penjara, Mas. Iya. Itu sebagai konstruksi yang paling mudah. Jadi kalau misalnya ada kasus maka harus ada yang bersalah. Nah, dalam konteks ini yang punya kewenangan itu kan polisi. Dia yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini loh kami sudah tangkap orang, kami sudah tahan orang. Nah, dari skema atau pola yang pernah diteliti oleh teman-teman tahun 2015 itu teman-teman anti kriminalisasi menunjukkan pola bahwa pola-pola seperti ini terjadi karena polisi harus punya orang yang dipersalahkan. Oke. Dan konstruksi itu mengakibatkan polisi menggunakan kewenangannya. Nah, yang tadi saya katakan pembentuk undang-undang itu apa? Setelah KUHP 1945 kita merdeka sampai dengan saat ini itu ada hampir 400 lebih tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun, Mas. 400 tindak pidana lebih. Okay. Nah, apa akibat dari tindak pidana yang diancam 5 tahun? Itu mengaktifkan pasal 21 KUHP. Kalau dia diancam pidana di atas 5 tahun, polisi boleh melakukan penangkapan dan penahanan. Semakin banyak kasus yang bisa dilakukan penangkapan penahanan, semakin banyak polisi menggunakan kewenangan penangkapan penahanan, pada saat diajukan ke ruang sidang, hakim juga punya perasaan untuk kemudian orang ini sudah ditahan, sudah punya cap bersalah, dan kemudian dinyatakanlah dia bersalah karena sudah ditangkap dan ditahan. Dan jaksa pola itu terjadi. Dan jaksa itu biasanya itu kan berdasarkan dari BAP ya, berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Terus apakah dia istilahnya apa P21 atau tidak, dianggap lengkap atau tidak. Kalau sudah dianggap lengkap, dia tidak melakukan koreksi apapun sebetulnya. Dan itu langsung dibawa ke pengadilan. Dan itu setelah sampai sana, itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka yang salah tangkap. Ini yang jadi bagian menarik. Terima kasih, luar biasa. Yang jadi menarik adalah BAP ini selalu ada di meja hakim, Mas. Oke. Jadi hakim tidak dalam kondisi objektif. Karena apa? Dia akan dalam konteks yang sama, dia ada dalam patron yang sama dengan polisi dan jaksa. Nah, masalahnya di Indonesia penyidikan dan penuntutan itu terpisah. Jadi polisi nyidik dulu, habis itu dia kasih ke jaksa, jaksa nuntut, lalu kemudian buat konstruksi menuntut, lalu dia kasih ke hakim. Harusnya jaksa dia jadi leader. Harusnya ikut dalam proses penyidikan. Harusnya dalam proses penyidikan. penyidikan. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Siap.